Baik, perkenalkan nama saya Juan Septones Morangkir. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5, tugas besar statika. Mengenai portal, hitung dan gambarkan bidang momen, lintang dan normal, bidang MDN dari struktur berikut. Jadi sini ada struktur portal diberi dengan tumpuan sendi, dan ada beban tertumpu 3 ton ini secara horizontal, 4 ton, 2 ton, dan beban merata. Beban tumpu juga 5 ton dan 2 ton. Langsung saja ke pembahasannya. Ini dia soalnya. Pertama kita cari melalui reaksi pertakan seperti biasa dengan 3 syarat, yaitu sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Kita mulai dari sigma momen sama dengan 0 di tumpuan A terlebih dahulu. Sigma MA sama dengan 0. Kita cari gaya-gaya yang tegak lurus dengan A, atau kita cari gaya-gaya dengan jarak yang tegak lurus dengan titik A. Ini yang pertama ada 3 ton dengan jaraknya ini 2,5. Dia positif karena searah jarum jam. Kemudian yang ini 4 ton dikali 0 tidak ada karena dia tidak ada jarak yang tegak lurus dengan A. Dia langsung menuju ke A. Lanjut, ini 2 dikali 6. Ini 3 tambah 3. Arahnya juga positif karena ini searah dengan jarum jam. Kemudian beban merata ini 2 ton per meter lari dikali panjang beban meratanya 2,5 tambah 3, 5,5. Ini dikali 11,25. Ini jadi di tengah-tengahnya. Jaraknya sampai ke A. Ini 3 tambah 3 tambah 2,5. Tambah 2,5. Tambah 0,5 lagi. Tambah 0,25 lagi. Lanjut, di sini ada, ini tadi arahnya juga positif ya. Nih, lanjut di sini ada beban tertumpu 5 ton. Arahnya negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Jaraknya ke titik A itu ada 1,5. Di sini sudah 3,5. Berarti di sini ini kan diambil 3,5, berarti di sini sudah 1, berarti di sini sisanya 1,5. Jadi jaraknya 5, gayanya 5 dikali jaraknya 1,5 meter. Ini arahnya negatif tadi berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang 2 ton, ini 2 ton dikali 0,5. Ini lebih. Ini kalau misalnya dipanjangin ini ditotalin 5,5. Kalau di sini 5. Jadi ini lebih panjang 5 ton. Selisihnya berarti 0,5. Jadi 2 ton dikali 0,5 arahnya positif juga karena dia berlawanan area jarum jam. Lanjut, ini reaksi vertikal B, VB dikali 11. Ini VB, arahnya berlawanan dengan jarum jam negatif dikali 11. Ini 2,5 tambah 2,5 tambah 3 tambah 3 sama dengan 11. Kita masukkan nilainya, didapat nanti ada 2 variabel yang kita tidak tahu besarnya, yaitu HB dengan VB. Kita biarkan terlebih dahulu. Kita cari sekarang dari sigma momen di S di kanan sama dengan 0. Kemudian nanti kita cari lagi momen di S kiri, dilihat ke kiri sama dengan 0 juga. Di S yang kanan, di kanan ada ini 2, beban merata 2 dikali 5,5 dikali jaraknya ini ada 2,75 nih kan, 0,25 tambah 2,5 tambah 2,5 ada 5,25. Kemudian ini 5, arahnya searah jarum jam kali 3,5, ini 3,5 nya jaraknya. Kemudian 2 ton juga searah jarum jam positif kali 5,5, 3,5 tambah 2. Kemudian dikurang HB, reaksi horizontal B. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, negatif dikali jaraknya ini 3,5 tambah 2 tambah 3,5, 9. Kali 9 kurang VB-nya, dia berlawanan arah jarum jam juga, hasilnya negatif dikali 5 jaraknya 2,5 tambah 2,5.
Didapat persamaan kedua, 9HB tambah 5VB sama dengan 86,25. Kita eliminasi nih dengan menyamakan, kita eliminasi VB dulu supaya kita dapat nilai HB. Dikali 5, persamaan pertama kali 5, persamaan kedua dikali 11, didapat HB sama dengan 3,354 ton. Arahnya ke kanan, dia positif nih. Oke, selanjutnya untuk VB kita masuk substitusi nilai HB ke persamaan yang kedua. Nih, 3,354 didapat nanti VB sama dengan 11,212 ton. Arahnya ke atas. VB ke atas 11,212 ton. Lanjut, sigma momen di B sama dengan 0. Nih, sigma momen di B sama dengan 0. Ada ini 2 ton dikali 3,5, ada 5 ton dikali 5,5. Arahnya negatif. Kemudian ini, nah ini dia, beban meratanya juga ikut kecil ya di sini. Nih, arahnya negatif. Jadi 2 dikali 5,5 dikali 0,25. Di sini juga ada beban 2 ton dikali jaraknya 5. Arahnya juga berlawanan ke arah jarum jam, negatif. Kemudian ada 3 ton dikali 1, 4,5. 3 ton positif. Kemudian ada HA juga positif dikali jaraknya ini 3794 dikali jaraknya, HA dikali 4. Nih nggak kelihatan dia. Ini HA dikali 4. VA-nya juga dihitung, ada VA di sini ke atas atau ke bawah, nanti kita cari tahu besarnya berapa nilainya. VA dikali 3 tambah 3 tambah 2,5 tambah 2,5, 11. HA dikali 11. Ini dia. VA dikali 11 maksudnya. Didapat nanti persamaan pertama, 11 VA tambah 4 HA sama dengan 66,25. Hal yang sama lagi kita lakukan untuk sigma momen S, dilihat ke kiri. Sama saja sama yang tadi. Jadi tadi ini S kita bagi. Nih, yang di kiri momennya harus 0, yang di kanan juga momennya harus 0. Oke, didapat. Dieliminasi juga, HA dieliminasi, dapat VA 5,788 ton. Disubstitusikan ke persamaan kedua, dapat HA sama dengan 0,64557 ton. Arahnya ke atas. VA arahnya ke atas. Tadi HA arahnya ke kanan. Kita lakukan kontrol sigma vertikal. Kita uraikan gaya-gaya yang ada di vertikal. Ada VA positif, ada 4 ton negatif, 2 ton negatif, 2 ton meter per kali 5,5 negatif. Kemudian ada VB positif. Itu harus sama dengan 0. Ini tadi. Ini besarnya VA 5,788 ditambah 11,212 sama dengan 17. 17 sama 17 sama dengan kontrol berarti. Sigma gaya-gaya yang ada di horizontal, ada HA, ada 3 ton, ada 5 ton, ada 2 ton, dan ada HB. Jadi HA tambah HB tambah 3 ton harus sama dengan 7 ton. Ini dia sigma H. Kontrol juga. Lanjut, kita membuat free body diagram. Ini untuk yang batang AD. Kita lihat dulu. Ini dia. Jadi batang ini kita uraikan, kita copot, kita hitung free body diagramnya. Gaya-gaya apa aja yang bekerja. Jadi di batang ini tiap batangnya juga harus dikontrol gitu. Ini di titik A nih. Ini tadi tumpuan A di sini ada VA ke atas. Kan ada sudutnya ada di sudutnya ada di sini. Theta atau alfanya ada di situ. Ini ada VA cos theta, kita uraikan, ada HA-nya juga. Jadi VA-nya kita uraikan, HA-nya juga kita uraikan. Kemudian ada juga P1.
P1 cos theta. Ini dia P1, gambarnya nih yang 3 ton. Yang 3 ton ini juga kita uraikan ke cos dan sinusnya. Ini P1 sinus theta ke sini, P1 cos theta cos alfa di sini. Kemudian di sini juga ada. Ini pasti besarnya sama yang di sini. Jadi yang ke bawah sini sesuai bidang miring ini ya. Yang ke atas juga sama. Ini juga berlawanan gitu ya. Didapat ini kalau misalnya kita lihat tadi kan ini dia. Sisi sampingnya 3, sisi tegaknya, sisi depannya itu ada 5 di sini 3. Untuk kita mencari nilai alfanya tadi berapa itu. Ini 3, 5, miringnya berarti akar 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, 5,83 sama dengan akar 34 itu. Didapatlah tetanya dari arcus tangen 5/3 sama dengan 59. Kita dapat nilai VA cos berapa, VA sin berapa, HA cos berapa, HA sin berapa, P1 cos berapa, P sin berapa. Nih, kita pecah-pecah lagi. Tadi ini kita hanya membahas satu batang saja. Semua sekarang yang ada perpotongan, yang ada ya perpotongannya kita pecah gitu. Ini dari batang AD, batang CD, batang DE, batang D ke kanan. Ini juga ada batang BE-nya juga ada. Kita uraikan aja. Jadi, oke, ini dia. Kita per interval. Untuk kita mencari interval MDN-nya. Dari A ke P1. Ini dari A ke P1. MX-nya ada VA cos alpha kali X dikurang HA sin alpha dikali X. Nih, jadi tadi besarnya ini semua dipindahin ke situ. Jadi di sini nih ada VA cos theta, VA cos alpha 2,978 dipindahin ke sini. 2,978. Tiang semua angkanya yang ada di situ kita pindahkan. Kita cari nilai MX-nya berapa. Jadi didapat nanti MA-nya berapa. DX-nya turunnya dari MA sama seperti soal-soal sebelumnya. Dari A ke P1, nih. A ke P1 berapa? P1 ke D berapa? C ke D, D ke E ke kanannya, terus dari B ke E juga. B ke 5. Oke. Sama saja dengan soal-soal sebelumnya, caranya sama. Cuman yang perlu diperhatikan tadi, gayanya kita uraikan dulu. Karena ini ada bidang miring, gayanya kita uraikan. Terus di free body diagramnya kita gambarkan untuk membantu kita dalam menentukan di batang itu ada gaya-gaya apa saja yang bekerja. Gitu. Jadi misalnya ini tadi P1 ke bawah ada 4 ton. Ini di titik D juga harus ada gaya ke atas 4 ton gitu. Jadi sini ada 2 ton, di sini juga ada. Terus nanti nih, misalnya kita dapat di MD 6,636. Ini kan dari P1 ke D, interval P1 ke D, kita dapat MD sama dengan 6,636. Ini di P1, ini kan P1 ke D, kita dapat 6,636 untuk momen di D-nya. Ini momen di D 6,36. Kemudian momen di D untuk interval C sampai D ada minus 12 ton per meter. Ini tadi positif. Yang interval C ke D ini ada minus 12. Ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ini tadi positif 6,636. Nah, terus yang ini momen yang di sini kita dapat dia sama dengan 5,364 ton meter. Dari mana caranya? Momen di D ini kan harusnya 0 sama dengan 0. Jadi yang dari interval CD kita dapat minus 12. Jadi minus 12 ditambah ini 6,636, 6, sekian. Terus ditambah X untuk mencari ini. Nih, ini harus sama dengan 0.
Jadi jumlah ketiganya ini harus sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 6,636 dikurang 12. Didapatlah hasilnya minus 5,364. Arahnya negatif kan, karena arahnya berwarna jam karena dia minus. Sama juga hal yang terjadi di sini. Ini kita lihat dulu ya. Dari itu di titik E, ME untuk interval B1 sampai E, ME-nya minus 731. Interval B2 sampai E minus juga. Nih, interval B1 sampai E minus 7,31, arahnya berlawanan dengan jam minus. Juga ini yang di E ke ujungnya minus 9T. Jadi momennya apa ya tadi, yang seperti tadi juga harus sama dengan 0 yang ketiganya. Oke, baik. Selesai untuk bidang MDN. Untuk bidang M dan MX dan DX. Lanjut untuk perhitungan bidang N. Jadi kita lihat tadi di sini di free body diagram lebih gampang. Ini untuk yang pertama ini. Yang untuk interval dari A ke D. A ke D ini nampak dia tekan. Jadi kita hitung berapa total yang ditekan ini, berapa di sini. Kan di sini sama di sini sama. Kita hitung berapa gaya yang bekerja di situ. Nih, jadi ada perhitungan bidang N. Ini ada VA sin alfa ditambah HA cos alfa. Tekan dia. Jadi nilainya negatif. Di interval P1 sampai D1 juga tekan. Minus berarti. Di interval D sampai E, mana D sampai E? Ini D sampai E dia juga tekan. Kemudian interval E sampai D juga tekan. Besarnya VB. Oke, kemudian kita lakukan kontrol. Sigma HD sama dengan 0, sigma VD sama dengan 0, sigma MD sama dengan 0. Ini tadi sigma MD yang tadi kita jumlah, sigma HE juga. Jadi di tiap titiknya kita hitung sudah kontrol atau belum, untuk memastikan bahwa perhitungan kita sudah benar. Terus kita gambarkan untuk gambar bidang M-nya. Ini saya menggunakan skala banding gaya sama dengan 1:2 dan skala banding jarak 1:1. Ini dia. Dengan sudut pandang pengamat dari dalam. Ini dari dalam sini. Jadi momen yang ke atas negatif. Kita pindahkan saja sesuai dengan ini tadi bidang miringnya juga ada. Sesuai dengan gambar strukturnya. Gambar bidang D juga skala banding gaya 1:1 dan skala banding jarak 1:1. Dipindahkan saja. Ini gambar bidang D juga. Sekian. Jadi untuk nomor 5 kita sudah menghitung bidang momen, lintang, dan normal. Kita juga sudah menggambarkan bidangnya. Jadi untuk nomor 5 saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih.